Halo, halo semua, perkenalkan nama saya Jinayong dari kelas 11 akuntansi. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan PKL yang saya lakukan selama 4 bulan. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih pada Tuhan Maha Esa karena saya diberikan kesempatan untuk hari ini membuat sidang di PKL dan saya diberikan kesempatan untuk mengikuti program magang kali ini di tahun pembelajaran 2022 sampai 2023. Sehingga saya mendapatkan banyak pengalaman dari segi bekerja harus profesional, dari segi berpakaian, dan dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan pembimbing studi. Dan saya mendapatkan pengalaman baru dalam melakukan tugas. Jika tidak mengetahui, silakan bertanya dan tidak perlu takut. Hal ini sangat mendorong saya untuk terus maju, belajar, dan ingin mempelajari berlanjut bagaimana proses PKL ini. Tetapi karena berjalannya waktu, magang kami akan berakhir dan saya akan mulai belajar mempelajari bagaimana belajar tentang pelajaran akuntansi. Hal ini sesuai dengan jurusan yang saya miliki, yaitu jurusan akuntansi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan latar belakang PKL. Latar belakang PKL atau singkatan dari pelaksanaan praktik kerja lapangan itu adalah sebuah pelatihan dan pembelajaran yang dilaksanakan di dunia usaha atau dunia industri yang relevan dengan kompetensi keahlian yang dimiliki masing-masing. Dalam upaya meningkatkan mutu sekolah menengah kejuruan S atau singkatan dengan SMK dan juga menambah bekal untuk masa depan guna memasuki dunia kerja semakin banyak serta ketat dalam persaingannya seperti saat ini, dan juga ditambah dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka dengan adanya kegiatan pelatihan, siswa dan siswi dapat mengasah dan juga mengimplementasikan materi yang didapat di sekolah langsung ke dunia usaha atau dunia industri yang relevan dengan kemampuan masing-masing. Tujuan yang ingin dan yang dilakukan PKL di sekolah SMK ini adalah salah satunya yaitu adalah menambah bekal untuk masa depan guna masuki dunia kerja yang semakin ketat, banyak dan ketat dalam persaingan seperti saat ini. Ini merupakan penting karena selama bekerja kita akan menghadapi berbagai masalah dan mendapatkan pengalaman. PKL ini merupakan pelatihan kami dalam melakukan pekerjaan di dunia industri atau usaha. Hal ini sangat penting dengan perlukan semangat dan kerja keras. Yang kedua, itu ada salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam PKL, yaitu mengimplementasikan materi yang didapat di sekolah langsung ke dunia kerja. Maksudnya itu adalah agar dapat mempraktekkan materi-materi yang dipelajari di sekolah langsung ke dunia kerja dengan kemampuan yang kita miliki dan pengetahuan yang kita miliki. Selanjutnya, terdapat tujuan PKL menurut saya, yaitu yang pertama mengimplementasikan materi yang selama ini didapatkan di sekolah. Seperti saya jelaskan tadi, yaitu dalam ini kita mempraktekkan materi-materi yang diajarkan sekolah, walaupun dalam kegiatan magang ada beberapa materi yang tidak ada masuk, tapi ini sangat penting. Yang kedua, membentuk pola pikir yang membangun siswa dan siswi prakerin. Yang ketiga, melatih siswa untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara profesional di dunia yang sebenarnya. Ini merupakan latihan yang sangat sulit bagi seorang pemula. Jika ini sangat sulit, maka kita akan mulai dari awal kami memulai kegiatan PKL. Yang keempat, membentuk semangat kerja yang baik bagi siswa-siswi prakerin, menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan dasar yang dimiliki oleh siswa dan siswi prakerin sesuai dengan bidang masing-masing. Bidang saya itu adalah di bidang akuntansi atau bidang keuangan.
maka saya harus menambah pengembangan ilmu pengetahuan keuangan. Tapi sebagai akuntan tidak harus mempelajari keuangan. Bagi akuntan boleh mempelajari bahasa, keuangan, dan lain-lain. Berikut ini adalah slide kita akan masuki slide profil. Berikut adalah identitas singkat dari saya. Nama saya adalah Indi Nayong dengan tanggal lahir di Pekanbaru 10 Oktober 2005. Saya berada di kelas 11. Saya berada di tahun 2000 tahun pembelajaran 2022 sampai 2023. Saya berada di SMK kelas 2. Nomor Indonesia Sekolah per nomor Indonesia Sekolah Nasional adalah 423 per 0061 46 69 40. Kompetensi keahlian saya itu adalah akuntansi dan keuangan lembaga. Saya akan menjelaskan perusahaan Pekanbaru Vegetarian Food, di mana tempat saya magang selama 4 bulan. Sejarah perusahaan Pekanbaru Vegetarian Food. Dunia selalu berubah. Perubahan ini akan selalu mengikuti siklus kehidupan yang merupakan salah satu dari hukum alam yang mengatur kehidupan alam semesta, yaitu adanya kelangsungan dari kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, dan transformasi. Dan sebagai langkah awal yang terpenting dalam mewujudkan cinta kasih dan vegetarian. Mengapa demikian? Jawabannya sangat sederhana. Sebab manusia tidak akan mendapatkan sepotong daging tanpa menyakiti dan membunuh atau menyebabkan pembunuhan makhluk hidup. Dan untuk mempertahankan hidupnya secara nyaman, manusia harus makan setiap hari dari sehari rata-rata 3 kali. Dengan menjadi vegetarian, maka setiap manusia dapat sebagai berikut. Yang pertama, hidup sehat, bahagia, dan banyak umur. Yang kedua, mengatasi kelaparan dunia sekaligus menciptakan perdamaian dunia. Yang ketiga, menuntun insan manusia yang penuh cinta kasih. Dari sejarah yang saya bacakan ini terdapat poin penting, yaitu mewujudkan cinta kasih adalah vegetarian. Vegetarian itu adalah gaya hidup sehat, alami, dan ini dapat mempertahankan kehidupan makhluk hidup tanpa harus menyakiti, membunuh, ataupun pembunuhan makhluk hidup. Tanpa kita sadari, walaupun kita hanya memakan daging gitu, tapi kita mendapatkan karma dan dosa dari hewan yang kita makan. Suatu hari nanti kita akan terkena suatu karma yang diberikan, yang kita lakukan semasa kita hidup. Vegetarian ini sangat penting dalam kehidupan, seperti kita merawat hewan peliharaan yang kita rawat dari kecil sampai besar. Saat kita melihat dia terbunuh atau dimakan, itu akan sangat menyakiti hati kita. Ini sangat sering dirasakan oleh semua orang, termasuk saya yang memiliki hewan dari kecil sampai sekarang. Masih merasakan, tapi saya tidak seperti itu. Sekarang setelah saya keluar dari diklat, saya menjadi vegetarian karena selama di sana saya sering memakan vegetarian, makan sayur dan lain-lain. Manusia harus makan setiap hari dan sehari rata-rata 3 kali. Itu hal umum, karena jika tidak makan 3 kali, maka manusia akan mengalami kelaparan dunia. Menjadi vegetarian, maka setiap manusia dapat menjadi hidup sebagai berikut: hidup sehat, bahagia, dan panjang umur. Yang kedua, mengatasi kelaparan dunia sekaligus menciptakan perdamaian dunia. Yang ketiga, menuntun insan manusia yang penuh cinta kasih. Vegetarian ini sangat baik bagi semua makhluk hidup. Dengan mempertahankan hidupnya dengan nyaman, maka seluruh makhluk hidup akan hidup dengan aman dan dapat hidup lama di bumi ini. Dengan penuh cinta kasih, kita tidak akan melihat hewan seperti ayam tidak melihat dia terbunuh atau menyakiti.
Hidup sehat seperti kita berolahraga, tapi pola makan juga bisa diatur. Yang kedua, yang mengatasi kelaparan dunia. Biasanya ini sering terjadi karena tidak adanya pemerataan makanan. Hal ini sering terjadi karena ada di beberapa negara yang terjadi. Saat ini kelaparan dunia sering terjadi karena pemerataan makanan tidak stabil. Merupakan hal yang sangat sulit bagi semua makhluk hidup. Selanjutnya terdapat visi misi perusahaan Pekanbaru Vegetarian Food, tempat di mana saya magang. Visinya adalah meningkatkan kualitas kehidupan manusia beserta lingkungan hidupnya sejalan dengan waktu. Misinya adalah memberikan pengertian yang benar, pendidikan dan pembinaan kepada setiap manusia untuk menetapkan pola hidup yang sehat dan menjadi vegetarian. Dan moto perusahaan Pekanbaru yang ketiga, moto perusahaan Pekanbaru Vegetarian Food itu adalah vegetarian. Seperti yang saya jelaskan tadi, vegetarian bukan gaya hidup yang sehat, alami, ramah lingkungan, tanpa membunuh dan menyakiti makhluk hidup. Ini sangat mempengaruhi kehidupan makhluk hidup jika kita tidak bervegetarian. Awal menjadi vegetarian itu sangat sulit karena kita tidak bisa menahan nafsu untuk memakan daging. Itu hal biasa. Lama-kelamaan jika kita berusaha bersikeras, kita akan bisa menjadi vegetarian. Berikut adalah struktur organisasi perusahaan Pekanbaru Vegetarian Food, yaitu General Manajernya adalah bernama Erik Wijaya, adalah pemimpin dari perusahaan ini. Dapat dilihat dari bagian struktur organisasi ini, yaitu di bawah General Manager terdapat kasir, administrasi pembelian, admin penjualan, survivor, kepala gudang, dan di bawahnya lagi ada para staf yang membantu para administrasi di sini. Yang kelima, itu ada tata tertib peraturan perusahaan yang meliputi kewajiban, hak pegawai, dan sanksi dalam perusahaan Pekanbaru Vegetarian Food. Yang pertama adalah datang pada waktunya, baik datang kerja ataupun datang saat selesai istirahat. Yang kedua, karyawan yang bekerja lebih dari 6 bulan maka wajib menggunakan seragam kerja yang diberikan. Jika berhalangan untuk hadir, maka harus ada pemberitahuan pada rekan kerja atau pimpinan dengan bertutur kata yang sopan. Yang keempat, karyawan yang ingin berhenti maka harus diharuskan untuk membuat permohonan pengunduran diri secara tertulis dan diserahkan pada pimpinan 1 bulan sebelum pengunduran diri. Yang keenam, itu ada aktivitas perusahaan Pekanbaru Vegetarian Food. Yang pertama mengadakan bazar vegetarian food. Selama saya mengikuti diklat Mandarin Maitreyani angkatan ke-11 kali ini, saya pada tanggal 10 sampai 11 September kami bergiliran menjaga stand. Saya mendapatkan sesi pertama di hari kedua. Saya berada di stand aneka kue bersama teman rekan saya. Itu merupakan hal dan pengalaman yang paling berkesan dalam hidup saya karena itu merupakan pengalaman pertama saya memberikan pelayanan pada pembeli, dan ini saya selalu bersiap siaga untuk memberikan pelayanan dengan muka plastik yang ada di sana yang disediakan. Yang kedua, mengadakan paket medical check up dan menyelenggarakan seminar tertentu. Yang ketujuh, lokasi perusahaan Pekanbaru Vegetarian Food itu terdapat di Jalan Riau Ujung atau Bukit Barisan 3 Pekanbaru. Yaitu terletak dapat di jalan di Vihara Pustika PBSM.
atau Pusdiklat Bumi Suci Maitreya. Di sana terdapat ada Bumi Resto yang menjual makanan VG. Berikut adalah biodata dunia usaha industri Pekanbaru Vegetarian Food. Dengan nama dunia adalah Pekanbaru Vegetarian Food dengan alamat Jalan Bumi Bukit Barisan 3 nomor 99, berada di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Berdiri pada tahun 2008. Jika dihitung pada tahun sekarang 2022, berarti sekitar 14 tahun sudah berdiri. Usaha Pekanbaru Vegetarian Food ini adalah di bidang vegetarian food atau makanan VG. Nama General Manager itu adalah Erik Wijaya dengan tempat tanggal lahirnya di Bengkalis tanggal 28 Maret 1973. Selanjutnya, terdapat jenis kelamin pria dengan jenis kelamin pria, agamanya Buddha, alamat berada di Jalan Bukit Barisan 3 nomor 99, berada di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Nomor dan beliau juga terdapat nomor telepon yaitu 07 61 86 11 61. Selanjutnya, ini adalah identitas pembimbing Dudi yang selalu mengajarkan saya dalam mengerjakan data-data yang saya kerjakan. Jika saya pertanyaan, dia pasti saya akan mengajarinya fitur-fitur yang ada saat menginput data. Nama Dudinya adalah, dengan nama pembimbingnya adalah Tresera Melianti dengan tempat tanggal lahir di Pekanbaru 11 Mei tahun 2000. Jenis kelamin wanita, agama Buddha, alamat di Jalan Bukit Barisan 3 nomor 99, berada di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Selanjutnya saya akan menjelaskan kegiatan sama PKL. Jika dapat dilihat dari gambar tersebut, saya sama PKL saya menginput data yang diberikan pembimbing Dudi. Saya menginput data di komputer di Microsoft Word dan Excel. Saya dapat belajar berbagai fitur-fitur yang ada di sana seperti copy, paste, dan lain-lain. Dapat dilihat gambar yang kedua, saya membantu teman saya untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Saya pun juga membantu mengecek apa ada yang kesalahan dalam pengerjaannya dan saya akan mengajarinya. Selanjutnya, kesimpulan saya selama mengikuti PKL ini,